Indra Brigita, CEO dari Indra Brigita Production. Beri aplaus dulu teman-teman. Oke, di sampingnya Mas Indra ini saya bingung teman-teman mau nyebutnya CEO apa ini. Soalnya dia banyak sekali membidangi banyak ininya dia. Banyak konten-kontennya yang dia produksi. Oke, kita sambut saja Mas Erwin, salah satu konten kreator sukses di Sumbawa. Nah, yang satu teman-teman. Ada yang nggak kenal beliau? Nggak kenal? Oke, saya kenalkan sekarang. Ini kalau saya sih manggilnya Mas Rizky ya. Tapi familiarnya di konten kreator Nyemin, salah satu CEO di Semarasia dan juga Maras Project, dan juga pengusaha muda teman-teman yang punya Maras Kitchen. Beri aplaus. Nah, mungkin ada yang baru datang tadi ya. Saya kenalkan beliau. Beliau adalah lurah di Gelora Memphi teman-teman. Konten kreator juga. Siap. Oke, baik teman-teman. Kita buka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman ya. Oke, untuk lebih semangat dan lebih terarah acaranya, mungkin saya ke Mas Nyemin ya. Mas Nyemin untuk menyampaikan inovasi, motivasi dan pengenalan apa sih itu konten kreator ya. Baik, mungkin langsung saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagusnya berdiri apa duduk ya? Berdiri ya. Ya. Ini sebelumnya mohon maaf kita memakai pakaian yang santai. Bukan apa-apa karena di foto sudah resmi banget itu pakaiannya. Pakai gitar gitu kan, pinjaman. Ya. Oke, kita mulai. Kebetulan saya ditunjuk sebagai pembicara pertama. Izin Pak Lurah, izin teman-teman yang lain, senior semua. Yang saya banggakan konten kreator dan calon konten kreator yang akan bersama-sama membangun Kelurahan Lempe untuk Sumbawa. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Data campur bahasa Semawa, aki bahasa Indonesia, baru Mega Tama. Ada yang di luar Sumbawa yang kurang mengerti bahasa Semawa? Oh, 1, 2, 3, 4 orang ya. Tapi menyesuaikan, nanti kita campur-campur, tidak apa-apa. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizky, tapi biasa dipanggil Nyemin. Ya. Kalau tanya Rizky di Sumbawa, nggak ada yang kenal. Kalau Nyemin, insya Allah pasti kenal. Ya. Apakah saya nyaman dengan nama Nyemin atau bagaimana? Saya lebih kepada itu entertain. Jadi biarkan orang mengetahui nama sosmed atau nama panggung itu Nyemin gitu. Jadi di rumah tetap dipanggil Rizky. Sama kayak kalau contohnya Bapak Obi Pamungkas. Ada yang tahu nama aslinya? Nama Obi Pamungkas itu nama panggungnya. Nama aslinya cuma bendahara sekolahnya yang tahu. Betul sekali, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Ya. Kalau bicara masalah konten kreator, apa sih konten kreator itu? Kalau diketik di Google banyak sekali, tetapi mari kita bahas bersama. Konten ya bisa banyak caranya. Ada konten itu bisa suara, bisa musik, tulisan, video. Tetapi dalam hal ini kita bicara konten itu dalam konteks video. Setuju teman-teman ya? Dan konteksnya konten visual yang bisa dilihat, yang bisa ditonton. Karena ini berhubungannya, karena muaranya nanti pasti akan ke platform-platform digital. Yang pertama itu ada YouTube, ada Instagram, ada YouTube, ada Facebook, ada TikTok, ya kan, ada Twitter dan lain sebagainya. Saya pun berangkat dari Semarasia. Awalnya
ketidaksengajaan juga. Kalau boleh berbicara cerita sedikit, awalnya berangkat dari ketidaksengajaan juga. Jadi di tahun 2018 saya tidak sengaja dubbing video. Waktu itu ada video monyet gitu ya, Bune, kita kasih nama. Ya, akhirnya itu viral. Saya sampai di titik itu berpikir, oh kalau ini bisa diseriusin, mungkin akan bisa memberi manfaat untuk orang lain, terlebih diri saya. Seperti itu. Yang dulunya saya, ini maaf nih, cita-cita menjadi apa? Kalau dulu PNS gitu ya, ASN, maaf nih Pak Lurah. Nah, sekarang alhamdulillah sampai saat ini saya belum memakai ijazah untuk daftar CPNS. Karena lebih ingin fokus ke namanya konten kreator di dunia digital. Bukan tidak mau banget, tetapi mungkin itu peluang teman-teman yang lain seperti itu. Dalam artian untuk memberi manfaat kepada orang lain banyak cara selain menjadi ASN atau PNS. Jadi biarkan teman-teman yang lain, sehingga saya sampai saat ini tidak pernah mendaftar CPNS gitu. Bukan bermaksud apa-apa, oh dong sia-sia udah sekolah udah kuliah ya nggak apa-apa, biarkan ijazah tersimpan gitu. Yang penting kita tetap berkarya untuk Sumbawa, seperti itu. Ya lanjut ya. Alhamdulillah setelah pencapaian tentu tidak mudah, banyak hal-hal yang sulit dilewati, banyak rintangan-rintangan, banyak berperang dengan diri sendiri juga ketika ada rasa malas, tapi kita harus semangat gitu. Hingga dari 2018 ke 2019 sempat ada pergantian perahu atau akun. Yang awalnya dulu nyemin itu di Samawa Maras, 2019 Juli itu membuat akun sendiri namanya Semarasia, mulai dari nol, sehingga sampai sekarang follower di Instagram 34.600, follower di Facebook itu 62.000, follower di akun biasa Facebook 22.000, di YouTube juga namanya Maras TV 3.000-an masih ya, dan di Maras Project Studio sudah 8.000-an, di TikTok juga like-nya lebih 100.000, dan saya dari 2018 bukti bahwa saya memang sudah niat dari dulu sejak tahu bahwa ini bisa dijadiin apa ya cuan ya, bisa dijadiin cuan. Itu adalah hobi simpan nomor orang. Jadi ada sekitar 19.000 kontak WA orang Sumbawa di HP saya. Ya. Jadi seperti itu maksudnya. Ada beberapa perangkat-perangkat atau hal yang dilakukan untuk menjadi seorang content creator. Nah, tentunya dengan melihat peluang. Apakah teman-teman bisa mengikuti saya? Apakah teman-teman bisa mengikuti teman-teman pembicara yang lain? Tentu bisa. Karena di zaman digital sekarang, peluang untuk sukses itu sama. Tidak ada, karena dia anaknya pejabat, karena dia orang kaya. Tidak. Banyak kok contohnya teman-teman konten kreator di luar sana, di bagian Jawa yang paling banyak itu alhamdulillah sukses. Bahkan bisa mengubah hidupnya dari yang biasa-biasa saja, alhamdulillah menjadi mapan seperti itu. Nah, sebelumnya saya bertanya dulu nih kepada teman-teman, ada yang punya Instagram dan aktif? Angkat tangan. Ya, semua ya. Nah, ada yang punya Facebook dan aktif? Atau karena ada juga yang punya Facebook tapi nggak punya IG, ada yang punya IG tapi nggak punya Facebook. Ada yang aktif di TikTok? Oh banyak nih. Oh ibu ini sendiri. Bapak nggak main TikTok? Nggak boleh TikTok? Wah hebat nih. Baluran warganya ada ternyata yang nggak main TikTok. Nanti bikin TikToknya. Ya. Maksudnya adalah kita harus memanfaatkan platform-platform itu. Karena semua platform itu pertama gratis,
Yang kedua, ketika kita bisa memanfaatkannya dengan baik, maka bisa dijadikan ladang untuk mencari berkah, mencari cuan, seperti itu. Nanti untuk detail-detailnya bagaimana caranya mengarah ke sana menjadi seorang YouTuber itu seperti apa nanti dijelasin oleh teman-teman yang lain. Saya sebagai pengantarnya saja. Ya, nanti saat sesi diskusi pun kalau ada yang mau bertanya kepada saya juga silakan. Dan seperti yang dikatakan Pak Lurah tadi, kita tidak berhenti di ruangan ini saja. Kita tidak berhenti di hari ini, banyak sesi-sesi lain yang akan bisa terus kita gali. Karena harapannya saya minimal Pak Lurah harus ada konten kreator yang sukses dari Kelurahan Lempe. Ya, amin ya. Kita menjadi tugas kita bersama untuk terus mendampingi teman-teman menjadi konten kreator. Karena menjadi konten kreator zaman sekarang cukup mudah. Yang penting ada kemauan. Nambe sih, adik kakak, ini bapak. Ya, yang penting ada kemauan saja. Walaupun banyak perangkat HP semua komputer, kalau nggak ada kemauan kan percuma. Kalau ada kemauan, hal-hal lain bisa perlahan dikembangkan. Saya pun sampai saat ini, karena saya konten kreatornya yang ringan-ringan saja gitu, tidak terlalu dalam, tidak membutuhkan spek yang bagus seperti laptop ini. Saya hanya menggunakan HP ini Redmi 7, udah lelet banget, dan saya cuma pakai Xiaomi Redmi Note 10 Pro aja. Jadi dari sini semua gambar-gambar ya cukup bagus dilihat, video-video itu direkam pakai HP, ngeditnya pakai HP, diupload lewat HP, ya udah serba HP. Maksudnya tidak perlu teman-teman membayangkan, oh kalau jadi konten kreator pulang-pulang mah Pak beli laptop dong saya mau jadi konten kreator. Tidak perlu, karena kan semua teman-teman pakai HP, punya HP. Nah, nanti untuk detailnya setelah ini saya secara terbuka berkomitmen kepada kita semua, saya siap mendampingi teman-teman untuk sampai kepada konten kreator yang bisa bermanfaat seperti itu. Karena kalau ditanya, diulas nanti entah lah dulu ya kan? Jadi ini sebagai pengantarnya saja dulu, nanti teknis-teknisnya secara umum diketahui. Setelah itu silakan istilahnya mau mentoring atau private class ya istilahnya. Kalau siang itu kita di sini, kalau ketika saya nanti tidak bisa hadir di sini, saya tiap malam di Simpang Bingung. Kebetulan Maras Kitchen itu masuk wilayah Lempe. Ya. Ya tanggung jawab moral juga. Karena terkadang kita juga berpikir teman-teman ya, kita juga pengen banget ada konten kreator lain di Sumbawa. Bukan hanya Nyemin saja, bukan hanya liputan Sumbawa saja, bukan hanya Faisal Sumbawa, Brigita, tetapi ketika semakin banyak konten kreator di suatu daerah, itu dengan sendirinya akan mengangkat nama Sumbawa. Ya, cukuplah kita ditanya ke Sumbawa itu di mananya Bali, di mananya Lombok gitu. Pasti dikira Sumbawa itu di NTT, Sumba kan. Nah, sudah seharusnya momentum MXGP kemarin semakin membawa nama Sumbawa ya, biar tidak terdengar MXGP Sumbawa itu sekali setahun, ya udah kita gaungkan terus. Karena bagusnya di konten kreator, media platform yang kita gunakan itu pertama ada YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Itu yang paling apa namanya paling top score 4 platform paling banyak digunakan itu 4. Yang paling tinggi ratingnya kan Facebook, apalagi di Sumbawa ini Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube. Nanti teman-teman bisa pilih, bisa juga gunakan semuanya platform itu. Nah, entah mau, nah kembali juga, oh saya mau bingung mau bikin apa ya? Tanyakan kepada diri sebelum tidur nanti malam. Kan harus ada tema nih, ya kan? Harus ada tema. Oh saya bikin konten masak saja. Nah ini Mbak ini jago masak nih. Ya, sesederhana video saja, ya kan? Masaknya pasti ada yang tonton, minimal
tetangganya pasti nonton itu kalau diupload di story WA, ya kan? Tinggal diupload di Facebook, di Instagram, TikTok, YouTube. Nanti teman-teman tanyakan kepada diri teman-teman masing-masing, temanya seperti apa. Tapi jangan dipaksakan. Jangan melakukan hal yang tidak bisa kita lakukan, tetapi kerjakan apa yang kita bisa. Karena ketika kita mengerjakan apa yang kita bisa dan yang kita sukai, hasilnya akan maksimal. Ya. Pasti sering banget melihat konten kreator yang temanya kuliner. Sesederhana temanya makan gitu. 2000-an, 2005 sampai 2010 belum pernah ada orang cita-cita makan menjadi kaya. Tetapi Tamboikun, Haimade itu dapat uang miliaran rupiah hanya dengan makan. Nus sudah skill, ya, Nus to nyanyi mungkin nih, Nus to bergitar sama Rajimin, nah. Tapi hanya kuat makan sih. Nah, alhamdulillah berkah mendapat cuan puluhan juta sampai miliaran dari makan saja. Ada yang dapat cuan banyak, keuntungan melalui make up, ya kan? Ada yang dapat keuntungan dari memasak, yang hobi traveling dapat keuntungan dari traveling, karena kuncinya mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan hobi. Insya Allah di zaman sekarang semua itu sudah ada pasarnya masing-masing. Oh, jangan pernah mengira, oh saya nih bisanya itu bernyanyi di kamar mandi saja. Coba saya rekam mau bernyanyi pada kamar mandi, tapi suara bemo, ya. Tapi perbaiki dulu latarnya, misalnya ya, edisi bernyanyi di kamar mandi itu pasti banyak yang nonton. 15 menit itu saja. Saya bisa, Pak. Indra bergerak. Saya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nama saya Indra Kusuma aslinya. Nama FB Indra Derasov. Nama channel kebetulan saya mengelola 3 channel. Channel pertama saya Brigita Channel Indra Derasov. Channel kedua Sound and Culture, dan channel yang ketiga channel Rahasia. Ya. Nanti akan sedikit saya paparkan mungkin di dalam sesi ini juga. Mungkin ya itu ya. Bisa dibuka, enggak, bukan yang itu. Diketik saja di situ Desa Lape Mendunia. Diketik aja. Ya, research langsung di YouTube-nya. Oke. Ya, mungkin saya sambilan masuk ke dagingnya. Yang posisi nomor kedua Mas, diputar Mas. Ya, boleh. Oke. Ya. Kamu akan mampir hari ini. Ya. Itu langsung keluar iklan langsung. Itu termasuk ya ke ini ya. Itu durasinya 8 menit kalau nggak salah ya. Pesan WA cewek tahu. Juga saya lupa. Selalu ada cara untuk mereka. Kebetulan yang itu juga saya yang bicara langsung. Kalau dalam istilah kita itu di video voice overnya, Kekurangan voice over. yang dibalut dengan kreativitas justru menjadi peluang yang tak terbatas. Itu editnya pakai HP. Meskipun saya punya spek laptop, misalnya kita punya spek laptop, punya HP, tapi saya ngeditnya pakai HP. Nah, ketika di OVOI, di Kominfo ini, peserta lainnya yang masuk 5 besar juga mengira saya mengeditnya pakai laptop. Nah, di sana saya bedah juga waktu jadi pembicara di kita terkait juga yang kemarin diresmikan oleh presiden kita, Insinyur
Haji Joko Widodo bulan kemarin kalau nggak salah itu ya. Sebuah kreasi hasil daya upaya bangsa Tambutu memanfaatkan sampah menjadi sebuah karya yang bernilai. Sofa Butik. Penuh sampah sekarang berkah. Masih. Iya. Itu dari situ masuk ke sepat Sembau. Nah, dari sini mungkin teman-teman bertanya, kok dari itu awalnya dari sampah, kok bisa langsung ke sepat. Nah, itulah kekuatan dari kita dari voice over. Bayangkan jika video itu tidak ada voice overnya, tidak saya berbicara di situ dengan storytellingnya, maka akan gambarnya saja yang keluar dan musiknya saja, maka akan hambar. Nah, Tak hanya itu, berbicara aroma, kopi betah siap menyegarkan kembali mimpi. nah, itu kebetulan owner Beta Sampurang, personel dari Zambapa juga, Bang Aan. Nah, di situ kita pakai B-roll sedikit. Nah, karena praktis saya, apa ya yang membuat saya beda mengikuti ajang nasional ini. Untuk perlu diketahui, saya adalah orang yang terakhir mengupload, bahkan 20 menit mau tutup ini lombanya, itu saya upload. Saya yang paling terakhir upload. Nah, nanti mungkin sedikit saya akan ceritakan juga kendala-kendala saat proses menuju suksesnya video ini menjadi juara 1 terbaik nasional dari desa untuk NTB, untuk Sumbawa, untuk NTB dan untuk Indonesia. Ya. Nah, ini pariwisata yang ada di Lamping, objek wisata Tiu Pasai. Seorang ingin memamerkan kemegahannya yang tak terbantah. Bahwa sedikit lebih beda, jauh lebih baik daripada sedikit lebih baik itu sendiri. Itu yang saya terapkan di video ini. Apa yang membuat kita beda? Nah, mungkin operator bisa dipercepat saja, Bermain dan tertawa bersama. dipercepat ke, ya itu dah. Nah, di situ endingnya laga. Ini syutingnya yang ini tidak direncanakan, tidak pakai skrip, tidak pakai apa, karena awalnya ini sebenarnya Gentau. Sebenarnya saya ingin mengangkat budaya Sumbawa itu apa ya untuk laganya, tapi karena waktunya saat saya mau menyelesaikan proyek ini udah mau misalnya ntar malam terakhirnya. Nah, saya belum syuting ini, pas sorenya kita menuju ke lokasi itu syuting, saya suruh kedua kru saya, nenek kuda-kuda mana, nenek betikati mana mana bekati, tak. Saya cida syuting kita, saya cida rento, no sto diri itu kena syuting tadi bawa dia nih, ya ini nolong setelah pantu diri nih, bekuda yang belem dia, heran sih. Mungkin dia lebih dia akan dijelaskan nih Bang JR, mungkin dia mengenai produksi, post produksi dan lain sebagainya. Mungkin
Mungkin saya langsung masuk ke ini. Oh iya, iya, oh, iya Pak. Boleh, boleh. Iya. Oh ya, ini saya cerita sedikit karena saya nggak hanya memiliki satu channel yang disebut sama Pak Lurah tadi, ya alhamdulillah mendekati itu Pak. Tapi ini tidak semata-mata dari satu channel itu sendiri, dari Brigita channel Indra dari Dasok, bukan semata-mata di situ. Karena ada juga yang online dan ada juga yang offline. Nah, konten kreator konten kreator ini juga kita menerima pesanan juga, orderan. Kalau kita bicara video, selain kita upload di media digital seperti Facebook, YouTube, IG dan lain sebagainya, kita juga menerima order, Mas buat video ini dong, saya juga mau upload ke YouTube saya. Biasanya ada orderan seperti itu ya, Bang Irwin. Terus ada orderan editing dan lain sebagainya. Mungkin kita juga bisa ke offline-nya juga ya, selain kita di online-nya. Mungkin saya masuk ke sini ya. Kan saya coba tanya, yang SMP di sini coba katakan, yang SMP atau SD? Ada? Oh ada. Oh ada. Coba berdiri deh, berdiri yang pakai topi. Wah luar biasa saya ini. Bagiannya udah kayak Michael Jackson. Bang. Yang mahasiswa mungkin ada? Oh iya ada di belakang. Oh iya. Bang Indra, Menitnya tolong. Oh masih ya? Oh iya langsung. Saya persingkat saja. Oke, saya persingkat. Nanti mungkin bisa dikasih menitnya Mas Ani juga ke saya. Oke, langsung ke dagingnya ini. Memilih media digital yang menjadi target pemasaran video konten kreator ini, konten kreator. Tadi sudah dijelaskan oleh Nyumin dan Bang Erwin mengenai konten kreator itu apa, media digital itu apa. Media digital kita, medsos, media sosial, YouTube, Facebook, IG, website dan lain. Terus ada biasanya ke website biasanya. Sebenarnya kita juga harus membedakan ini medsos, media sosial sama media digital itu juga beda dia. Media digital itu termasuk medsos misalnya. Medsos itu dikerucutkan lagi ke YouTube, ke Facebook, IG dan lain sebagainya. Dan media digital juga kayak artikel bisa ke blog atau website dan lain sebagainya. Tapi ini kita kerucutkan ke video ya. Oke, ada satu masalah begini. Apakah harus kita menggunakan semua media digital itu untuk kita bahasa biasa-biasanya to upload video tay, mi kena setelah kamu to pina to syuting tay. Setelah kamu to olah to edit apa segala macam atau yang lu edit nih, mi kena to upload. Apakah kita mampu ya dijalankan bermanfaat? Misal ya to upload ke YouTube, ya to upload sih ke Facebook, upload sih ke IG, habis itu lamit. Oh iya, sorry ya. Oke. Jadi di sini kita harus ada konsistennya ya untuk pembuatan konten. Untuk konsisten juga tidak mudah juga ya. Trisandi, tapi teman-teman itu boleh manggil saya JR. Kalau yang ini Nyemin sama Rasia, Mas Erwin, YouTuber, Pesan WA cewek tahu. YouTuber sudah enggak. Konten kreator iya, saya sekarang konten kreator. Job terakhir saya itu saya terima job itu kita garap video klip bareng-bareng. Jadi sekarang ini simpelnya bakal kita bahas. Mas Faisal kasih mic dong, kasih mic. Karena ini teman terbaik saya, jadi dia harus ada di sini. Otomatis teman-teman
yang datang ke sini kan pengen belajar cara buat video, buat konten. Saya nggak bakal ngomong teknis, kita bakal ngomong to the point aja. Bagaimana cara kalian keluar dari sini bisa langsung buat satu video yang bagus. Upin-upin. Jadi karena teman saya ini kameramen, dia juga seorang videografer, dan saya adalah seorang editor, saya juga seorang YouTuber. Nah, untuk menjadi seorang content creator tuh hanya dua hal yang diperlukan. Pertama, belajar teori, belajar sampai bisa. Yang kedua, kalau kata orang Sumbawa itu antam kromo. Maksud antam kromo itu learning by doing. Tahu nggak maksudnya apa learning by doing itu? Lakuin aja. Percuma kalian dengar teori di sini, tapi kalau kalian nggak ngelakuin, gimana Mas An? Mas Faisal ini bagian dari pengerjaan kok, biar dia duduk aja di sini, capek saya dia di belakang. Jadi teman-teman, saya tuh bingung mau bahas apa ya, karena mereka semua sudah pada bahas. Jadi intinya itu kalau ingin jadi seorang content creator ini, hal yang perlu kalian punya itu adalah diri kalian sendiri yang pertama. Kalian gak perlu punya gadget keren, seperti kata Mimin tadi. Kalian gak perlu punya tampang yang bagus, kalian gak perlu punya suara yang bagus. Yang paling penting diri kalian sendiri dulu yang harus kalian punya. Kalau kalian malu, ya gimana caranya bisa jadi content creator? Kalau malu, ya udah diam di belakang kamera. Simpel banget kan? Kayak teman saya ini, dia malu wajahnya dipajang, tapi dia punya channel YouTube dan subscribernya sudah banyak. Dia bikin drama sebenarnya, film, dia bikin film. Kalau kalian yakin dengan tampang kalian, diam di depan kamera. Tapi kalau kalian kok bentuknya burik, brother, angle terbaik buat perempuan apa brother? Ini saya tanya. Ibu-ibu, cewek-cewek kan pasti kalau foto berkali-kali nih Pak, bikin video berkali-kali. Ayo jawab brother. Kalau cewek, angle terbaiknya ini. Nah, kalau menurut saya sih angle terbaik itu untuk cewek ya. Kalau kamera nih ya, ini kamera harus sejajar dengan mata, tapi ngangkat sedikit. Tuh, dengar kan? Habis ini bisa langsung dicoba post ke Instagram. Oke? Saya tidak perlu menjelaskan apa aja sih platform Mas. Banyak, ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada banyak lain sebagainya. Intinya di semua platform itu kalian bisa menghasilkan cuan. Kalau kalian seorang pedagang online, berarti kalian harus kenal customer kalian dengan istilah KYC, know your customer. Tapi kalau kalian seorang content creator, harus know your product. Tahu apa sih produk kalian? Ya diri kalian sendiri. Apa sih yang harus kalian jual dari diri kalian? Kalau tampangnya jelek, wajahnya jelek, suaranya jelek, ya skill kalian. Kalau skillnya apa? Masak, ya udah jual video kalian masak. Kalau skill kalian apa? Pakai kutek, ya jual skill kutek kalian. Kalau skill kalian apa? Makan, Tomboy ikut sudah bikin skill makan. Kalau skill kalian apa? Nge-crab, videoin video ketika kalian membuat pengrajin dan sebagainya. Bagaimana brother? jadi saya sangat support sekali dengan adanya kegiatan ini Pak Lurah. Karena salah satu cita-cita saya tuh kenapa dulu saya buat komunitas YouTuber Sumbawa itu dengan harapan orang-orang Sumbawa itu melek akan teknologi dan Sumbawa itu kaya akan literasi digital. Jadi kenapa saya rela jauh-jauh datang dari rumah saya ke sini tuh ya karena pengen kapan lagi Sumbawa punya generasi yang bisa melahirkan literasi digital ya. Intinya kalau kalian mau belajar bikin video, udah lihat YouTube, belajar bisa kok. Pertanyaan saya kan apa kalian cuma datang duduk saja di sini, terus pegang handphone? Kalau pegang handphone sebut pulang saja, capek-capek saya dari rumah saya ke sini. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanya, ya ditanyakan saja. Mas Faisal, sini dong, berdiri dong. Ini teman saya ini dari Batu, apa nama desa mana? Batu Tering. Dia ini persis saya tahu dulu awal-awal nge-YouTube bagaimana. Ganteng nggak? Enggak. Ganteng enggak. Enggak, kalau kita harus bahasa ini perbedaan. Ganteng enggak. Tapi kenapa dia bisa ada di sini sekarang?
Karena dia yakin learning by doing. Ente pertama kali langsung bisa ngedit nggak? Enggak. Ente pertama kali langsung bisa bikin video nggak? Enggak bisa. Tanya ke siapa? Saya belajar pertama dari YouTube, terus setelah dari YouTube saya coba tanya ke teman-teman di sekitar saya. Oke, ente sekarang subscribernya udah berapa bro? Subscriber udah berapa? Untuk saat ini masih saya hidden. Hayden, berapa dong? Kasih tahu dong. Kan apa namanya Google AdSense-nya pinnya udah datang kan? Udah. Nah, jadi buat teman-teman apa yang nggak tahu pin Google AdSense, udah nanti aja belajar kayak begituan. Yang paling penting kalian pulang belajar bikin video. Apa sih kontennya? Ya lempe. Apa sih yang ada di lempe? Ada bandara bos, gitu. Kalian bisa videoin atau enggak? Mungkin di tempat lain belum ada ini Pak Lurah. Orang review pesawat. Kalau ada rekomendasi sama Pak Lurah, why not? Itu bandara punyanya lempe loh. Kapan lagi ada YouTuber review pesawat, coba bayangkan. Dan saya yakin itu viewernya sampai jutaan. Kalau kita bicara soal algoritma YouTube, YouTube itu semua yang kenapa YouTube itu bisa ada? Semua yang itu sederhana. Broadcast yourself. Kalau kalian nggak bisa nge-broadcast yourself, ya gimana kalian mau jadi YouTuber? Kalau kalian jelek, bingung, goblok dan sebagainya, bingung ngapain? Review pesawat saja gampang. Boleh dong, unboxing. ada banyak jenis konten tuh, jadi mentah-mentah sekarang kalian lihat Atta Halilintar ya, dia nge-vlog dan sebagainya, terus kan tiba-tiba pengen nge-vlog, dong nggak bisa, itu udah produknya Atta Halilintar. Kalau kalian pengen ngedubbing, itu udah produknya Nyemin. Kalau kalian ingin bikin video seperti Nyemin, nggak bisa, itu Nyemin punya produk, kalian bakal jadi orang nomor 2, bayang-bayangannya Nyemin. Makanya saya bilang, kenali diri kalian, setiap orang itu istimewa dan berbeda. Jadi kalau kalian tahu apa keistimewaan kalian, perbedaan kalian, kalian akan menjadi seperti Faisal Sumbawa. Masih ada menit Pak? Who wants to be millionaire? Jadi kalau jadi buat teman-teman semuanya, sekarang ini kalian bisa buka Facebook kalian. Saya punya fanspage dan di situ saya tuh bikin podcast. Nama podcastnya itu Liputan Sumbawa. Kalau kalian mau lihat YouTube, bisa lihat YouTube saya. Nama YouTube saya itu JR Akatsuki saja, simpel saja. Terus kalau kalian mau lihat hasil karya-karya saya, kalian bisa lihat di beberapa artis Sumbawa yang saya buat video klipnya. Coba buka Dead Symphony dan sebagainya. Saya ini seorang profesional video director dan ini profesional kameramen, video director juga. Udah nggak usah ditonton, yang itu aja. Itu produk terakhir saya waktu pilkada. Saya di-hire sama Pak Jarod. Coba dong, dibuka dong. Itu yang Sumbawa Maju. Nggak apa-apa sih kan politik udah lewat nih. Nah ini dia. Itu saya ngedirect videonya dan teman saya ngedirect audionya. Tahun berapa nih bro? Pas pilkada ya? 2020. Lama banget ya? Udahlah skip aja, skip aja. Gak usah ditonton bro, buang-buang waktu. Nanti tonton di rumah. Masih banyak kok. Di skip saja. Terus gadgetnya apa sih bang? Ada kok, pakai handphone bisa. Software editingnya apa bang? Apa sih software yang paling cupu di handphone itu? Faisal, apa nama software yang paling cupu nih? KineMaster. Kalian bisa pakai KineMaster, kalian bisa ngambil video pakai handphone. Kalau capcut, ada banyak sekali software. Intinya itu mental kalian saja. Kalau ketimbang saya bicara panjang lebar masalah teknis YouTube dan sebagainya, berapa income. Kalau boleh jujur-jujuran, saya ini orang pertama kali yang ke YouTube di Sumbawa. Kalian bisa bayangkan orang Sumbawa pertama kali bawa kamera kesana kemari dibilangin apa? Gila orang itu. Tahu apa mindset saya?
Lu gila kalau gue udah banyak duit. Asik. Jadi bukan berarti karena kalian melakukan sesuatu yang nggak mereka lakuin terus kalian gila, no. Karena kalian kalau prinsip kata-kata Om YouTube tuh out of the box. Kalian tuh harus berpikir di luar kotak. Simpel kan? Zaman sekarang kalau yang lagi viral di sebuah itu kayak Mama Topan, cuman taruh handphone, ngoceh-ngoceh gitu. Endorse-nya kemana-kemari. Faisal Sumbawan cuma jalan-jalan bawa kamera handphone, banyak duitnya di endorse juga. Terus kira-kira apa yang paling susah kira-kira jadi YouTuber tuh? Malu. Itu yang paling susah. Malu itu yang paling susah. Karena saya nggak perlu ngomong teknis YouTube adalah dan sebagainya, nggak perlu. Yang paling susah dari menjadi seorang content creator yaitu malu. Malu kalau videonya udah capek-capek dibuat nggak ditonton orang. Malu kalau hasil editingnya jelek. Pertimbang. Malu menonton videonya sendiri. Kalian tahu nggak pertama kali saya bikin video di mana? Buat ngilangin malu. Pertama kali saya bikin video prank dan saya lakukan di tengah keramaian kota Sumbawa, yaitu di depan NSS. Biar saya nggak malu ya udah, saya mempermalukan diri saya sendiri. Intinya seperti itu. Kalau kata-kata YouTuber hebat itu break your limit. Kalau kalian nggak tahu batasan kalian, ya kalian bakal stuck. Kalau fair-fairan masalah cuan YouTube itu besar. Saya pernah dapat di angka yang sangat fantastis banget setiap bulan. Kalau masalah cuan, tapi caranya sederhana. Kalian harus hilangkan malu. Tetap berpikir menggunakan otak, tahu apa produk kalian dan tidak mempermalukan nama Sumbawa. Mas Faisal saya pikir cukup lah gitu. Ya. Nggak perlu banyak lebar. Aku suruh kok tau kalau bayar senang. Bang, menitnya bang. Gimana Mas Faisal? Gimana? Udah cukup. Saya nggak perlu ngomong karena teman-teman juga kalau saya ngomong teknis mereka tahu semua kok, mereka anak-anak gadget kok, udah nonton sana kemari. Kalau yang paling pasti itu ya udah MALU buang. Kalau masih dipelihara ya udah nggak bakal bisa. Kalau nggak pede di depan kamera, di belakang kamera saja. Banyak kok duitnya di belakang kamera kok. Ini abangnya di belakang kamera. Dia di belakang kamera, nyemin double, depan sama belakang. Lebih banyak duitnya. Ini di belakang kamera banyak duitnya, itu depan belakang. Udah kalian intinya orientasinya apa, udah seperti itu saja. Saya kalau ngomong teknis mereka udah jelaskan semuanya kok. Kalau mau lebih akrab, lebih intim, datang ke studio saya di Putan Sumbawa, kita bicara soal apa saja sih peralatan yang dibutuhkan. Bisa dong. Bisa. Kalau cowok saya malas bagi pak. Mas, kalau cewek boleh saya bagi. Enggak bercanda. Studio saya di Jalan Nuri nomor 32 di Berangbara. Ya, kalau kalian pernah nonton Liputan Sumbawa di Facebook, tapi saya nggak tahu ya generasi sekarang masih punya Facebook apa enggak ya. Kalau generasi yang sekarang pasti pada punya Instagram dan sebagainya. Saya pernah ngundang camat, saya pernah banyak ngundang orang ke sana datang. Mungkin next orang-orang yang sekarang duduk di depan saya ini besok akan duduk satu meja sama saya podcast tentang prestasi kalian. Ya nggak sih? Keren nggak? Ente mau kuda kan? Mungkin bang, waktunya mungkin cukup bang. Oke, thank you. Baik teman-teman, terima kasih untuk Mas Tiar. Beri aplaus tepuk tangan untuk beliau yang luar biasa.